Setiap dari kita pasti ingin mencoba hal baru, rencana baru, tujuan baru, dan cerita-cerita lainnya. Perjalanan singkat 1x24 jam kali ini, saya menuju Gunung Telomoyo. Satu-satunya gunung di Indonesia saat ini yang bisa dikunjungi dengan kendaraan bermotor hingga puncaknya. Berada di ketinggian 1894 meter di atas permukaan laut, secara administratif masuk di dua kabupaten, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Selain menggunakan jeep dan sepeda motor, kita juga bisa mendaki Gunung Telomoyo melalui Basecamp Arsal yang terletak di Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Informasi baru per video ini dibuat, Basecampnya sudah pindah ya. Semula berada di rumah warga, kini sudah dibuatkan pendopo khusus dengan lapangan luas yang cukup lega untuk menampung banyak tamu. Fasilitas seperti toilet dan kamar mandi sudah tersedia dengan baik. Saya sampai di Basecamp pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan ada hajatan di warga sekitar. Alhasil, petugas yang jaga Basecamp tidak berada di tempat. 20 menit berselang, petugas datang dan menyambut dengan sangat ramah. Karena waktu semakin sore, saya langsung registrasi dengan membayar tiket 15.000, parkir roda 2 5.000, dan totalnya 20.000 ya. Pukul 16.00 saya trekking, lebih tepatnya saya trekking seorang diri. Saat di Basecamp sempat ingin mengubah rencana untuk bermalam di pendopo saja, dan trekking pagi harinya. Tapi bermodalkan riset dari YouTube bahwa rute pendakian Telomoyo via Arsal tidak terlalu panjang, saya optimistis sampai di Sunrise Camp sebelum hari gelap. Jalur mulai menanjak saat mendekati Gapura Ismoyo, yang merupakan batas kebun warga dengan hutan. Dari Gapura Ismoyo, kita akan melewati hutan yang ditumbuhi pohon bambu. Di tempat saya namanya Papringan. Di tempat ini cukup lembab, cahaya tidak menembus dengan sempurna, dan saya mempercepat langkah. Jujur saja, saya sesekali merinding ketika berada di tempat seperti ini. Tapi, saya memiliki cara yang sangat ampuh dan bekerja dengan baik untuk mengatasi hal tersebut. Nanti akan saya ceritakan di perjalanan. Pos 1 dapat saya tempuh setelah 13 menit berjalan dari Gapura Ismoyo. Kalau dari Basecamp sekitar 35 menit. Akhirnya pos 1. 35 menit dari Basecamp. Mendaki seorang diri, saya sangat membatasi waktu istirahat dalam perjalanan. Tidak boleh lebih dari 3 menit. Hitungan ini berdasarkan kalkulasi cadangan energi yang saya miliki. Jika rehat terlalu lama, ritme nafas dan langkah yang sudah terbentuk terasa seperti diatur ulang seperti awal memulai. Ini aturan saya sendiri ya, yang selalu saya evaluasi di perjalanan selanjutnya. Dari pos 1 menuju pos 2, vegetasi didominasi pohon pinus. Cahaya masuk dengan lebih baik daripada trek sebelumnya. Untuk mengalihkan pikiran negatif dengan cepat, di lingkungan seperti ini saat seorang diri, saya langsung mengingat scene pertempuran Avenger Endgame, membayangkan ribuan bintang di angkasa, mengingat para ilmuwan sains, dan hal apapun yang berhubungan dengan teknologi canggih. Alhasil, sisi negatif yang hendak masuk ke dalam pikiran akan dianggap sebagai hal kecil remeh-temeh yang tidak terlalu penting untuk ditakutkan. Tampak aneh memang, tapi cara ini bekerja dengan baik dan efektif bagi saya. Pos 2.
Trek menanjak dari pos 2 menuju pos 3 benar-benar menguras tenaga. Hutan pinus masih setia menemani. Sementara matahari sudah berada di bawah garis horizon, dengan sisa pendar cahaya temaram di langit Juni. Pos 3. Pemandangannya mantap dari sini. Dari pos 3, Gunung Merbabu tampak megah. Puncaknya merekah dihantam sisa temaram. Merbabu. Dari pos 2 dengan perjalanan normal membawa tas carrier sekitar 18 menit menuju pos 3. Ini pos 3 ke Tugu Batas. Kayaknya lebih jauh, ada 400 meter. Sekitar mungkin setengah jam ya, bisa 20 menit lebih. 30 menitan. Baru dari Tugu Batas ke camp area. Tugu Batas, Magelang dan Kabupaten Semarang. Dari pos 3 ini view-nya. Puncak Merbabu. Dan kabutnya mulai menyelimuti. Kita jalan lagi menuju Tugu Batas. Ini udah pukul 17.20-an. Sudah pukul 17.30. Tepat 1,5 jam dari base camp. Ini di antara pos 3 dan Tugu Batas. Udah mau maghrib. Jadi hari ini tanggal 28 bulan 6 ya, 2023. Gak ada pendaki sama sekali. Tadi di list hanya saya. Sementara ya, biasanya kata masnya sih malam ada yang naik. Baru datang gitu, karena mereka tahu di sini tuh termasuk pendek ya jarak pendakiannya. Jadi lebih banyak yang bersantai naiknya malam. Nah ini di antara pos 3 sampai Tugu Batas, jalurnya awal-awal agak naik, tapi setelah beberapa meter cenderung agak landai, lumayan. Paling terjal tadi di antara pos 2 sampai pos 3, itu lumayan. Jadi ini udah mau maghrib dan sangat lelah. Ini di tengah jalurnya belakang sana. Bentar lagi sampai Tugu Batas, sekitar 200 meteran ya. Saya mau lanjut lagi. Semoga nyampe camp area masih posisi terang. Ini masih lumayan terang, tapi matahari udah benar-benar terbenam. Lanjut. Menuju Tugu Batas, dokumentasi mulai terbatas. Stamina telah banyak terkuras, dan pikiran harus tetap waras.
Tiba di sunrise camp, kabut mulai naik. Dan tentu saja di suasana seperti ini, saya sedang membayangkan pasukan Thanos putus asa saat Dr. Strange membuka portal dimensi untuk mendatangkan ribuan pasukan aliansi. Alhamdulillah tendanya sudah berdiri. Di luar udah gelap. Sekarang saatnya makan malam, istirahat, dan hunting-hunting foto nanti. Cuacanya cerah. Oke teman-teman, ini udah di dalam tenda ya. Udah makan, udah melakukan banyak hal. Saatnya istirahat. Ini 19.31. Jadi tadi total pendakian dari base camp ya, untuk pemula ini cukup worth it sih tempatnya ya, dan camp areanya juga cukup luas, muat banyak tenda, jadi bisa lah teman-teman yang mau berakhir pekan atau mengisi liburannya bisa ke sini. Dan ini belum ada pendaki lain ya, jadi hanya tenda saya di sini. Terus besok atau nanti jam 4 jam 5-an kita hunting foto pakai Google Pixel 5a tentunya. Saya mau nyobain Google Pixel 5a ini sih sebenarnya. Langitnya cukup cerah sih sebenarnya tadi, tapi ada sedikit kabut, jadi ya mendingan tidur dulu aja. Waktu masih panjang ya, ini baru pukul 19.34. Mungkin tidur dan ya itu aja. Baru kali ini, pagi begitu saya nanti. Kehadirannya memberi keberanian bagi siapapun. Bintang terindah sedang menari di kejauhan. Meski itu hanya perspektif makhluk bumi saja. Orang bilang matahari terbenam, sebenarnya kita yang menjauh. Orang bilang matahari telah terbit, sebenarnya keteguhan hati kita yang telah sabar menanti. Cahaya hangat itu tak pernah padam. Ia menyala tegas di porosnya. Tampak angkuh, tapi membuat banyak luka menjadi sembuh. Misi berikutnya menuju puncak Ismoyo. Dari sunrise camp tidak begitu jauh, hanya 5 menit berjalan santai sambil sesekali berfoto. Dan inilah puncak Ismoyo, Gunung Telomoyo.
Laporan perjalanan telah usai, cerita baru akan dimulai. Terima kasih.